Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasya Ramzi dan juga aku bintang tamu hari ini, Frisley Herlin. Emang udah mau bikin YouTube sama kakak? Emang kenapa enggak? Oke, dan aku udah gak dibutuhin lagi sama Fasya Ramzi. Dan kita juga kedatangan bintang tamu kita yang bakal kita tanya-tanya hari ini, saat ini. Silakan perkenalkan. Aku Biodata ya? Aku Dila. Umur? Umur Umur penting. iyalah. 19 tahun. Tinggi badan. Tinggi apa sih kok gitu? Iya, di sini harus gitu. Di sini emang tinggi. 163 kayaknya. Berat badan. Demi apa sih? Berat naik lagi jadi 52. Itu dia. Sebenarnya sih ada bintang tamu satu lagi, tapi next episode kali ya kita panggil. Sama kayak Dila, orangnya juga mancung-mancung gimana gitu, tapi kita penasaran aja sih kalau si yang bintang tamu nextnya itu kita mau bahas tentang hantu kan. Kalau yang ini tentang Apa tuh? kalau hantu itu bahasa Inggrisnya apa? Ghost. Kalau ini tukang nge-ghosting. Ghosting. Aku juga korban ghosting, jangan salah. Saudara sendiri. Ya udahlah ya, pokoknya untuk saudaraku di sana dada-dada aja. Ya udah, pokoknya episode kali ini bakalan beda karena Ya, emang kita mau ngebahas apa nih? Kak mau bumbu dong. Kok bumbunya Mau doang? diam. Bumbu. Oke guys, kita challenge pertanyaan mengenai hati. Kalau misalnya bisa jawab makan cimol, tapi kalau misalnya enggak makan bumbu pedesnya aja. Nih. Nah, jadi pertanyaannya dia yang bikin gitu. Ya enggak, masing-masing. Oh, Masing-masing. Oke, jadi ada bumbu rujak. Kan nggak masuk ya kalau makan asin-asin pakai rujak. Rasanya tuh gimana gitu, ngerti nggak? Bakalan aneh, jadi emang challenge ya gitu. Oke, kita mulai pertanyaan. Sebenarnya dari pertanyaan simple. Karena aku yang paling tua, aku mau nanya ke kalian berdua. Definisi cinta buat kalian berdua tuh apa sih? Karena ini kita temanya Cinta lagi nih ya, ngebahas bukan perasaan. sayang nih ya. Dariku. Cinta itu di saat kalian mau sama orang itu terus, di saat kalian senang deket orang itu, di saat kalian cemburu melihat dia sama orang lain, itu namanya cinta. Oh, itu cinta. Itu cinta. Udah cinta? Hah? Oh, enggak. Ya udah itu cinta. Kalau Aku jadi tanya deh. cepetan. Aku nggak bisa bedain. Iya, soalnya. makanya. Mau ngomong aja. Nggak tahu. Makanya justru ini yang Apa beda, ya? ini yang beda dari yang lain. Kita akan membahas. Nih karena Fasya udah bener, kita kasih cimol. Aku nggak bisa jawab lagi kalau cinta-cintaan. Bingung. Nggak bisa bedain soalnya. Nggak bisa jawab nih. Nggak bisa. Gadoin ini ya. Parah banget. Cimol pakai bumbu rujak. Iya Enggak beneran. bumbu rujaknya doang. Demi apa bumbu rujak? Sedih banget. Nih, cara makannya tolong deh. Masalahnya dibuka. nggak disiapin minumnya guys. Iya emang. Dia tolong buka deh, bagi dua. Jadi bumbu rujaknya di tengah-tengah cimol. Wah, dia kakak kompak banget Jad. Guys, cimol berbumbu rujak lalu pakai bumbu Pedesnya aja. asin. Lagi tadi cintaan kan bingung ya, orang nggak bisa jawab. Bisa lah harusnya. Nggak bisa sih, aku bingung mendet. Ih parah banget ini. Kasih tahu dulu ke kamera. Semuanya. Enak tau, kan tadi Kadila udah nyobain. Bumbu rujak banget. Oke. Gitu. Emang kalau menurut kau apa cinta? Sama nggak? Enggak dong. Cinta itu perasaan yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika kita mau sama orang itu terus. Ngikutin. Maksudnya tumbuh dengan sendirinya karena kita nggak pernah tahu kapan kita jatuh cinta dan dengan siapa kan. Jadi perasaan nyaman, perasaan yang mungkin sebelumnya kalian nggak pernah ngerti itu tuh apa. Karena kalau definisi cinta kayaknya kita memang dari dulu udah cinta sama kedua orang tua kita. Bener dong? Bener. Iya kan? Wow. Wow. Oke. Oke. Jadi dari baca dulu, sekarang kasih terserah mau pertanyaan apa yang mengenai hati ke kakak. Ke kalian berdua. Tapi aku jawab dulu ya. Per abis ku nanya aku langsung jawab dulu jawabannya.
definisi sayang menurut kalian tuh apa? Kalau dariku, sayang itu di saat kalian pengen melihat orang yang kalian sayang. Plastik, sabar, plastik makan kegoreng. Plastik. Sayang itu di saat kalian pengen orang yang kalian sayang itu bahagia, walaupun itu bukan sama kalian tapi pengen dia bahagia. Nah, tapi itu termasuk cinta nggak? Enggak, beda. Cinta sama sayang itu hal yang beda. Oke. Sayang itu udah. di saat Aku kalian udah udah ikhlasin dia. Justru Ya. aku kebalik jawabannya sama kamu. Ya maksudnya di saat kalian udah tahu the someone is deserve better, itu berarti kalian udah sayang sama dia. Aku kebalik sama kamu. Kenapa? Buat aku sayang itu adalah rasa yang timbul karena saking pengennya kita memiliki dan mau terus memiliki. Ketika kita sayang sama seseorang, kita tuh bakalan egois. Kenapa sayang itu aku bilang egois? Karena katok. Karena kalau gini, Ade punya handphone. Ade sayang nggak sama handphone Ade? Sayang. Mau memiliki terus nggak? Kalau misalnya tuh handphone Ade, kakak patahin depan Ade bisa nangis atau marah nggak? Karena sesayang itu kan? Enggak sih, enggak sayang tuh sama handphone. Iya, tapi tadi katanya sayang. Karena sayang itu adalah perasaan manusia yang akan timbul karena kita ingin memiliki. Tapi pernah nggak dengar orang yang bilang level tertinggi dari sayang itu mengikhlaskan? Iya, nah tapi kalau jadi debat kan ini menurut Iya, menurut. perspektif kita masing-masing. Karena kalau justru aku ya, kalau aku udah cinta sama Jangan orang, dimakanin terus cimolnya ih. bisa aja. Dia makanin kejunya guys. Maksudnya gini, ketika aku udah cinta sama seseorang, I'll let him go tanpa harus. Itu kalau cinta. Iya, kalau buat aku ketika aku cinta sama seseorang, aku rela melepaskan dia. Yang penting dia bahagia. Karena cinta aku itu aku tahu mau kayak gimana pun dia, sifat dia, sikap dia, apapun yang terjadi sama dia, aku akan terus cinta sama dia. Tapi kalau sayang itu aku akan egois karena aku bener-bener mau buat dia selalu ada untuk aku memiliki dia. Karena itu definisi sayang untuk kakak gitu. Itu sayang. Cinta itu adalah perasaan nyaman. Tapi kalau sayang itu bener-bener yang aku nggak gampang gitu untuk kita mencapai keperasaan si sayang itu untuk aku. Emang iya. Kalau aku kebalikannya. Asik, udah bisa. Gimana nih? Iya, menurut aku sayang nggak harus memiliki. Nggak pernah syuting ya, Alifa ya? Nggak pernah syuting, Alifa. Gitu guys, semua yang berlaku di rumah ini harus kayak gitu. Kalau aku kebalikannya dari kakak, menurut aku kayak sayang nggak harus memiliki. Jadi kayak sayang ya udah aja, nggak usah minta disayang balik. Nih guys, tuh yang lewat tuh yang beja, tuh masih kelihatan kan? Itu kadodo tuh. Page management. Oke. Oh berarti kurang lebih Kadila sama kayak aku ya Iya. pendapatnya soal sayang. Sayang ya udah aja, jangan minta disayang balik. Oh berarti sayang itu lebih ke perasaan ikhlas ya Iya. buat kalian berdua. Kalau aku sayang itu Oh, egois. Kadila pertanyaannya apa? Buat kita berdua. Kalian pernah nggak sih yang namanya kalian ngerasa selingkuh atau diselingkuhi? Oh diselingkuhin, sorry. Kakak dulu kalian Oke. pengalamannya. Sumpah aku nggak bohong ya, tapi kakak juga baru sadar deh. Kenapa? Selama ini aku pacaran, bisa dibilang dari cinta monyet pertama aja, dari pas SMP, itu aja aku udah diselingkuhin. Tapi pernah nyelingkuhin? Enggak pernah alhamdulillah sampai saat ini. Karena gini, menurutku ketika kita udah siap untuk berhubungan, artinya kita menjalin komitmen. Betul. Kita sudah berjanji, kita sudah mengatakan hal yang ya kalau emang lo mau selingkuh, lo masih mau sana sini ya jangan pacaran gitu. Apalagi pacaran kan udah ada statusnya. Status, makanya aku bilang kayak lebih ke hubungan itu kayak terikat. Iya, kayak Jadi- official. Jadi kalau aku ya sejauh ini ya, aku tidak pernah selingkuh sampai akhirnya kayak pacaran gitu-gitu nggak pernah. Tapi diselingkuhin itu dari dulu pacaran sampai yang terakhir. Sama yang mana sih kalau boleh tahu? Nggak mau kamu katain. Masa yang terakhir? Ini jangan pada mengada-ngada ya, mantan terakhirku itu tidak pernah terekspos. Jadi jangan apa ya? Membikin asumsi. Ya, janjian yang ini, janjian yang itu nggak ada guys. Mantanku yang ini benar-benar ketutup. Cuma orang-orang terdekat doang yang Iya tahu. benar. Kayak benar. Iya. Adekku yang nemenin pacaran itu udah lama. Sampai ke yang terakhir tuh selingkuh. Oh iya, emang Iya. gitu ya.
Dan dia datang ke rumah tuh malam-malam. Diem dan disebut. Kan orang kan yang tahu. Kalau dia nonton, wah ini gue. Tapi ya emang separah itu sih kalau selingkuh dan diselingkuhi. Kalau kamu? Kan aku yang ngasih pertanyaan. Berarti aku pernah? ditanya balik. Pernah selingkuh? Enggak, selingkuh mah nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Selingkuh nggak pernah. Diselingkuhin? Cuman diselingkuhin mah sering juga Oh, iya. sama. Selingkuh diselingkuhin nggak pernah sih. Gimana sih? Ih, lu selingkuh pernah? Emang itu hitungannya selingkuh? Agak curiga ya. Kaget banget, buset. Ada Ya Allah, tulis, guys, ada guys. tulis. Emang itu hitungannya selingkuh ya? Technically enggak dong. Technically enggak. Tapi kan di situ ada yang masih menjalin dengan baik hubungan kalian. Masih menjalin cuma kan Rata-rata cowok tuh selingkuh tau. Iya, Udah. makanya itu tuh aku jatuhnya heran ya. pelampiasan bukan selingkuh. Sama aja, Tapi Itu sama yang aja. beda. Enggak. Nih, dengar, selingkuh itu kan di saat kita masih ada hubungan sama orangnya, kita sama orang lain. Terus kalau kita udah nggak ada hubungan sama siapa-siapa? Iya sih. Iya sih. Oke, next question berarti dariku lagi ya. Pernah melewati hubungan yang bisa dibilang toxic relationship gak? Dan kenapa kalian menilai itu toxic relationship? Pernah banget kan adek saksi 2 tahun pacaran, 2 tahun lebih. Itu udah bukan mental abuse ya, tapi udah ke physical abuse karena udah diseret, dipukul dan lain-lain itu. Dan gak gampang keluar dari situ karena kalau ditanya kenapa aku bilang itu toxic, karena aku tahu itu salah, aku mergokin dia selingkuh, aku tahu dia jahat, aku tahu aku tidak nyaman, tapi aku tetap minta maaf. Karena hubungan yang toksik itu adalah salah satu orang diantaranya itu merasa paling dominan dan menyalahkan sampai kita ngerasa apapun yang kita lakuin itu salah. Itu aku bisa bilang itu toksik. Gitu. Kalau aku sendiri sih nggak pernah yang namanya ngejalanin hubungan toksik. Cuman kalau menurut aku tuh hubungan yang toksik tuh yang kalau kalian ngejalanin hubungannya itu tapi kalian tuh ngerasa kalian tuh nggak jadi diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian tuh lebih kayak yang terkekang terus yang diposesifin berarti ya. Kayak gitu. Tapi Tapi, nggak pernah. kalau untuk hubunganku sendiri aku nggak pernah ngejalanin hubungan yang toksik. Mudah-mudahan jangan sampai. Jangan Amin. sampai. Oke. Sekarang pertanyaan dari aku. Ketika kalian ketemu pasangan, gimana cara kalian menjelaskan ke dia atau apa sih yang kalian tunjukin ke dia? Lo dari awal deket nih mau jadi diri lo sendiri atau dari awal kalau gue tipikal orang yang mau membuat image baik sampai akhirnya nanti biar dia yang tahu busuknya, ibaratnya kayak gitu. Aku dulu ya. Oke. Ketika Kalau deket aku, ya. Mending apa adanya. Jadi dari awal Dari jadi kayak awal gini aja kayak nih. gini aja. Emang apalagi kalau emang kita ada niat atau intensitas yang kayak gue pengen pacaran nih sama dia. Lebih ya hubungan lebih. Hubungan lebih itu pasti kayak kalau aku bakal yang kayak ini loh gue, kalau emang lo bisa terima gue bagus gitu. Sama sih aku juga kayak Fasya jawabannya. Masa sih? Masa sih? Cuma gitu doang aku mah. Beneran iya, jadi mendingan jadi diri sendiri. Bukannya selama ini berusaha untuk baik apa enakan gitu ya. Nggak enakan gimana emang? Karena kan aslinya dia tuh galak banget. Kayak berusaha untuk baik. Enggak sih. Masa sih? Aku kalau dari awal misalkan emang aku nggak, maksudnya kayak kalau aku nggak suka, nggak penasaran juga kayak. Nah, kalau suka dan Kalau penasaran. suka dan penasaran. Soalnya menurut aku tuh kayak kalau suka tuh aku tuh kayak pengen deh jadi, maksudnya kayak pengen deh lebih dari apa lebih Teman. apa lebih dari teman gitu. Cuman ya kalau suka sekedar penasaran biasanya ya udah suka karena sekedar penasaran aja di awal. Abis itu lama-lama. Ngerti gak? Enggak Sih. Aneh banget. Kan tadi harusnya kalau nggak bisa jawab. Oh iya, oke. Kalau aku bener kata Fasya sih, sebenarnya aku juga kalau ketika aku suka sama orang, ya aku malah nunjukin this is me gitu. Maksudnya kalau lo terima gue itu bagus, kalau lo tidak nyaman dengan gue, ya silahkan gitu. Maksudnya Soalnya, tidak apa, karena emang pada dasarnya nih aku tuh nggak setuju sama
orang yang bilang, jadi banyak kan omongan-omongan yang entah itu video, entah itu tulisan, banyak banget yang masuk. Sering nggak sih kalian dengar yang tentang laki-laki itu tugasnya memilih? Sering dengar itu nggak? Ya sebenarnya kodratnya laki-laki itu memilih gitu, dan perempuan dipilih. Aku nggak terima sama itu, karena sebenarnya kodrat kita sebagai manusia itu kita mempunyai hak untuk memilih dan dipilih gitu. Kalian